Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Aurelia Trimeta Damayanti dengan NIM 24613144 dari kelompok F10 ingin mempresentasikan kromatografi gas yang berisikan pengertian, prinsip kerja, komponen alat, hingga dalam aplikasi dalam bidang farmasi. Kromatografi gas atau GC adalah metode analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar suatu senyawa yang mudah menguap atau volatil, serta tahan terhadap suhu tinggi. Pada metode ini, fase geraknya berupa gas pembawa, sedangkan fase diam berada di dalam kolom. Pemisahan terjadi karena setiap senyawa memiliki interaksi yang berbeda dengan fase diam, sehingga memiliki waktu keluar dari kolom juga yang berbeda. Prinsip kerja kromatografi gas dimulai saat sampel dimasukkan ke dalam injektor, kemudian dipanaskan hingga berubah menjadi uap. Selanjutnya, gas pembawa membawa uap sampel menuju kolom, dimasukkan di dalam kolom. Setiap senyawa dipisahkan berdasarkan perbedaan interaksi dengan fase diamnya. Senyawa yang telah dipisahkan akan keluar dari kolom pada waktu retensi yang berbeda. Kemudian dideteksi oleh detektor, hasil akhir yang ditampilkan oleh komputer dalam bentuk kromatogram. Fase geraknya yaitu gas, fase diamnya yaitu kolom, dan sampelnya harus volatil. Prinsip kerja GC dimulai dengan memasukkan sampel ke dalam injektor, kemudian dipanaskan hingga berubah menjadi uap. Selanjutnya, gas pembawa membawa uap sampel menuju kolom. Di dalam kolom terjadi proses pemisahan berdasarkan interaksi antara senyawa dengan fase diam. Setelah terpisah, senyawa keluar dari kolom pada waktu retensi yang berbeda. Kemudian dideteksi oleh detektor, hasil analisis akhirnya ditampilkan oleh komputer dalam bentuk kromatografigram. Komponen instrumen GC yaitu terdiri beberapa komponen utama yaitu gas pembawa, injektor, kolom, oven, detektor, dan komputer. Gas pembawa berfungsi sebagai sampel menuju kolom, injektor digunakan untuk memasukkan menguapkan sampel, kolom merupakan tempat terjadinya pemisahan senyawa, oven berfungsi menjaga suhu kolom agar tetap stabil, dan detektor mendeteksi senyawa yang keluar dari kolom. Sedangkan komputer mengolah data dan menampilkan hasil analisis dalam bentuk kromatogram. Gas pembawa merupakan fase gerak kromatografi gas. Gas ini harus bersifat inert sehingga tidak bereaksi dengan sampel, memiliki kemurnian yang tinggi, dan aliran yang stabil. Gas yang paling sering digunakan adalah helium, nitrogen, hidrogen, dan argon. Pemilihan gas pembawa mempengaruhi kecepatan analisis efisiensi pemisahan. Kolom GC. Kolom merupakan bagian penting dalam instrumen GC karena proses pemisahan senyawa terjadi di bagian ini. Secara umum, terdapat dua jenis kolom yaitu packed column dan capillary column. Packed column memiliki diameter yang lebih besar dan mampu menampung sampel lebih banyak, sedangkan capillary column memiliki diameter yang lebih kecil, resolusi pemisahan lebih tinggi, dan saat ini lebih banyak digunakan dalam analisis dan hasilnya jauh lebih baik. Fase diam. Fase diam merupakan cairan atau polimer yang melapisi bagian dalam kolom. Fungsinya adalah membantu pemisahan berdasarkan interaksi antara senyawa dengan fase diam. Contohnya adalah polydimethyl siloxane atau PDMS yang bersifat nonpolar, serta polyethylene glycol atau PEG yang bersifat polar. Semakin kuat interaksi suatu senyawa dengan fase diam, maka waktunya akan retensinya semakin lama. Jenis detektor yaitu setelah senyawa keluar dari kolom, senyawa tersebut akan dideteksi oleh detektor. Beberapa detektor yang umum digunakan yaitu Flammable ionization atau detektor FID yang sensitif terhadap organik, thermal education detektor atau THD yang bersifat universal yang digunakan untuk senyawa berhalogen, serta GCMS yang mampu memisahkan sekaligus mengidentifikasi struktur senyawa yang lebih baik dan spesifik. Kelebihan dari kromatografi gas memiliki beberapa kelebihan, yaitu proses analisis yang cepat, sensitif yang tinggi, hasil yang akurat dan presisi, serta juga membutuhkan sampel dalam jumlah sedikit. Selain itu juga GC dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif sehingga banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang. Lalu kekurangannya, meskipun memiliki banyak kelebihan, GC juga memiliki beberapa kekurangan. Di metode ini hanya dapat digunakan senyawa yang mudah menguap dan
tahan terhadap suhu tinggi. Selain itu juga harga instrumen relatif mahal, membutuhkan gas pembawa dengan kemurnian tinggi, serta memerlukan perawatan kalibrasi secara berkala agar hasil tetap akurat. Aplikasi dalam farmasi, yaitu kromatografi gas, memiliki banyak aplikasi karena mampu menganalisis senyawa volatil dengan cepat dan akurat. GC digunakan untuk menentukan kadar aktif obat, menguji kemurnian bahan baku, serta mendeteksi adanya pengotor impurities. Selain itu juga GC dapat digunakan untuk analisis residual solvent, yaitu memastikan sisa pelarut organik pada bahan baku maupun produk jadi masih berada dalam batas yang diizinkan. Di industri farmasi juga GC digunakan dalam proses quality control dan uji stabilitas agar obat, mutu, keamanan, efektivitas, dan tetap terjamin. Kesimpulan dari hasil kromatografi gas atau GC merupakan metode analisis yang digunakan untuk memisahkan, mengidentifikasi, dan menentukan kadar senyawa yang mudah menguap. Proses pemisahan terjadi karena adanya perbedaan interaksi senyawa dengan fase diam di dalam kolom. Hasil analisis ditampilkan dalam bentuk kromatogram yang dapat digunakan untuk analisis kualitatif maupun kuantitatif. Karena memiliki sensitivitas yang tinggi, hasil yang akurat, dan proses analisis yang cepat. GC banyak digunakan dalam bidang farmasi, pangan, lingkungan, maupun forensik. Sekian presentasi dari saya.